Bandung merupakan kota yang terkenal akan sejarahnya, yaitu Bandung Lautan Api. Namun, di sisi lain, ternyata kota Bandung memiliki tempat bersejarah lainnya yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Tempat tersebut adalah Penjara Bancai. Yang menggugat begitu penting atau bersejarah? Ya, penting, soalnya di sini tempat merancang cita-cita pengen merebut kekuasaan dari tangan Hindia Belanda. Bancai adalah penjara tingkat rendah, didirikan di abad ke-19. Di sini ada dua macam sel. Yang satu untuk sel tahanan untuk tahanan pepet politik, yang satu lagi tahanan pepet yang sekarang dipindah ke Komplek Mekarwangi, masih penjara Bancai. Itu yang tahanan PPT-nya. Kenapa tahanan PPT itu? Apa tahanan PPT itu paling tingkat rendah. Itu dari kasus terendah maling ayam sampai menengah ke atas. Kenapa waktu tahanan politik ke sini? Alasannya tahanan politik ke sini supaya beliau tidak pada bisa berpikir, supaya gengsi lah kalau zaman sekarang, supaya down, supaya terhina. Kan dulu yang bisa kuliah di kalangan istilah intelektual itu, kalangan bangsawan, keturunan bangsawan. Terus keduanya ini Bancai itu barometer Indonesia. Awalnya cita-cita pengen merebut kekuasaan dari tangan Hindia Belanda. Beliau dengan kawan-kawannya, Bung Karno dengan Gatot Mangkubaja, Kipradinata, Pak Maskun, itu mendirikan PNI, bukan selaku partai. PNI itu Perserikatan Nasional Indonesia, bertempat berkumpulan pemuda-pemudi di seluruh Nusantara di rumah Indonesia Masih Jalan Ciampel, Bandung. Gitu. Ini nggak bisa diperbaiki, cuma dipotong aja. Ini banyak. Yang deretan ini 8 sel. Kan ada temannya, Gatot Mangkubaja, Kipradinata, Pak Maskun itu. Gitu. Dulu sel tahanan politik ada 16 sel tahanan politik. 8 menghadap ke barat, dari barat ke timur 8, yang ke sana tahanan PPT umum. 1 hektar. Di sana ada tanda bekas menara, satu lagi pinggir jalan bahwa area ini bekas penjara Bancai. Dulu mah ada bangunan tinggi. Bangunan tinggi ini mah berdiri tahun 86. 83 dipindahkan ke sana ke Komplek Mekarwangi. Jadi yang lainnya tadi dipotong, cuman tinggal disisain yang Soekarno saja. Iya. Ketua PNI pendiri. Oh iya, PNI. Jadi kalau waktu itu tuh Soekarno teh di penjara di sini berapa lama? 1 tahun 2 bulan. Yang 1 tahun tanpa peradilan, yang 2 bulan menjalankan peradilan di Gedung Indonesia Muda. Sebelum divonis masuk lagi ke sini. Beliau divonis per tahun, Bung Karno ya, satu orang ketuanya. Divonis 4 tahun baru diobat ke Sukamiskin. Di sini 1 tahun 2 bulan, di Sukamiskin 1 tahun. Kenapa? Beliau dapat remisi, berakhirnya pemerintahan Gubernur Jenderal Diklat, beliau dibebaskan. Jadi totalnya cita-cita pengen merebut kekuasaan dari tangan Hindia Belanda, beliau mengorbankan diri awal di sini hanya di ibu kota Bandung, di 2 tempat hanya 2 tahun 2 bulan. Udah bebas dari kota Bandung, beliau berangkat lagi ke Batavia mempropagandakan PNI. Dari Batavia ditangkap lagi, dibuang ke ND, Bangka Belitung, berakhir di Bengkulu. Dapat Ibu Pak Fatma, ibunya Ibu Mega. Nah, kalau sejarah nggak bakalan tuntas sehari 2 hari. Iya. Ya.
Nah, waktu Pak Soekarno di penjara di sini, ada nggak sih orang yang sering berkunjung mengunjungi Soekarno? Itu Inggit karena si istrinya. Inggit, Ibu Inggit. Yang besuknya. Terus gak besuk, makanya Ibu Inggit karena si sering puasa lah dulu, tirakat juga. Perutnya supaya nggak begitu. Ngelapin sesuatu nggak. Oh, biar nggak terperiksa. kelihatan. Itu Jutek Indonesia Menggugat hasil karya beliau waktu berpikir di sini. Malahan di sini ada ditulis di cangkang rokok, ada ditulis di daun pisang, ada apa dikumpulin di rumahnya, bukan satu bab, satu buku di sini dikumpulin di rumahnya Sama Inggit, sama Ibu Inggit. satu bab Indonesia Menggugat. Jadi pemikiran Soekarno tentang Indonesia Menggugat tuh dibuatnya di sini, baru nanti dibicarakan, disampaikan waktu kejadian Indonesia Menggugat. Iya. Di gedung Indonesia Menggugat. Iya. Oh, jadi berawal dari sini dulu, baru ke Indonesia Menggugat. Kalau Indonesia Menggugat mah itu mah persidangan, persidangan beliau. Pada tahun 1983, penjara Bancai dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Bangunan lamanya dirobohkan dan dijadikan kompleks pertokoan. Hanya satu sel tersisa di sini, yaitu sel nomor 5, yang dahulunya ditempati oleh Bapak Soekarno. Tak lengkap rasanya jika tadi kita menyebutkan gedung Indonesia Menggugat tapi tidak mengunjunginya. Sekarang kita sedang berada di halaman gedung Indonesia Menggugat. Sesuai yang telah dijelaskan bahwa di tempat ini dahulu Bapak Soekarno bersama rekan-rekannya membacakan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Ya, jadi dulu itu ketika Bung Karno dijatuhi vonis 4 tahun penjara, Bung Karno langsung dipenjarakan di Sukamiskin. Tapi banyaknya kecaman kepada pemerintah kolonial atas vonis yang tidak bisa dibilang tidak adil lah pada VNI itu, dan akhirnya Bung Karno itu dijatuhi vonis 4 tahun dan dapat remisi hukuman jadi 2 tahun. Jadi dulu itu yang awalnya 4 tahun jadi 2 tahun. Yang dulu itu Bung Karno keluar dari Sukamiskin itu pada tahun 31, tepatnya 29 Desember. Nah, ketika pengadilan tersebut terjadi ya di sini, apakah respon dari warga yang melihatnya kayak gimana gitu kayak? Apakah mereka ramai atau kayak gimana? Ya, disinggung itu. Jadi dulu itu kan ketika Bung Karno atau bukan Bung Karno, katakanlah ketika mau ada persidangan PNI itu, jadi kan dulu itu penyiarannya itu bukan televisi tapi radio. Jadi setiap kali ada persidangan tokoh-tokoh PNI, rakyat itu selalu otomatis datang menyaksikan jalannya persidangan Bung Karno dan 3 tokoh PNI lainnya. Jadi antusias masyarakat atas dukungan beliau itu sangat ramai. Tapi nggak ada kerusuhan gitu? Oh, nggak ada sih. Jadi apakah rakyatnya komplain gitu ke pihak Belanda atau enggak? Karena untuk komplain itu lebih ke tidak memungkinkan, karena kan yang bisa dibilang Soekarno itu penyambung lidah rakyat Indonesia dulu itu. Jadi segala bentuk apa yang diutarakan sama Bung Karno itu didasari sama landasan-landasan dari rakyat-rakyat itu sih. Ketika Bung Karno membacakan pledoi atau nota pembelaan yang ditulis Bung Karno di penjara Bancai, jadi dulu itu Bung Karno menulis nota pembelaan selama di penjara di Bancai untuk dibacakan di muka hakim kolonial, yaitu di sini. Jadi dulu itu Bung Karno menulis nota pembelaan sengaja untuk dibacakan di sini, dan bahan-bahan yang ditulis sama beliau itu yang memasaknya itu adalah Ibu Inggit Garnasi selaku istri keduanya Bung Karno.
dan akhirnya gedung ini dinamakan Indonesia Menggugat karena lebih ke mengambil histori perjuangan Bung Karno melawan pemerintah kolonial lewat Indonesia Menggugat, dan akhirnya bangunan ini dinamakan Indonesia Menggugat. Nah, kalau selama persidangan itu ada hal-hal menarik apa itu, kayak ada keributan atau seperti apa gitu? Kalau hal-hal menarik lebih ke tidak ya, kalau untuk hal menarik lebih ke karena Bung Karno itu salah satu pemikir dan politik dan pelajar. Jadi dulu itu pas di persidangannya itu, jadi dulu itu Bung Karno dipersidangkan sama pemerintah kolonial, tapi yang dimana Bung Karno itu balik mempersidangkan pemerintah kolonial karena yang dinilai oleh Pak Soekarno dan 3 tokoh PNI lainnya yang dinilai bahwa Belanda itu sangat tidak bisa dibilang tidak relevan karena tuduhan-tuduhannya, karena kan dulu itu bukan Bung Karno, Belanda itu mempekerjakan rakyat Indonesia dengan seenak-enaknya dengan mengambil harta milik beliau, mengambil panen-panen milik masyarakat. Ya itulah yang didasari Bung Karno melawan pemerintah kolonial dan membalikkan ruang persidangan. Awalnya Bung Karno diadili, jadi dibalik. Jadi Bung Karno yang mengadili persidangan pemerintah kolonial. Nah, waktu persidangan nih siapa aja gitu rekan-rekan Soekarno atau orang terdekat Soekarno yang hadir di persidangan tersebut? Yang rekan-rekan yang datang menyaksikan itu ada Ibu Inkarnasi, ada Pak Sanusi sebagai teman-teman, dan untuk kerabat-kerabat terdekatnya itu banyak. Tapi di samping itu setiap kali Bung Karno dan tokoh PNI lainnya dipersidangkan, rakyat itu selalu otomatis menyaksikan dari luar. Jadi untuk yang hadir di area ruang persidangan itu hanya kerabat terdekat. Kalau untuk gedung ini sendiri ya kan dari dulu gitu ya udah berdiri selama beberapa puluh tahun di sini. Apakah gedung ini tuh udah direnovasi, udah diperbaiki atau masih kayak dulu gitu, tetap kayak dulu di sini? Kalau untuk keaslian, jadi dulu itu bangunan ini bukan diperuntukkan untuk pengadilan ya, dari mana untuk awal mulanya itu bangunan ini adalah rumah hunian rakyat Belanda. Cuma diambil alih sama pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan, dan dari tahun ke tahun itu bangunan ini juga sempat beberapa kali ganti kepemilikan. Jadi selepasnya pra kemerdekaan itu dari tahun 47 sampai tahun 2000-an itu pernah beberapa kali ganti kepemilikan. Contohnya ada dipakai sama PMI, Kantor Keuangan Jawa Barat, dan Meteorologi sampai tahun 2000-an itu. Dan akhirnya dari tahun 2000 sampai sekarang itu dialihfungsikan untuk bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Jadi di samping Cagar Budaya Museum, jadi ada ruang publiknya. Jadi gimana sih ruang publiknya itu? Jadi biar menghidupkan ketika Bung Karno membacakan teks pledoi Indonesia Menggugat itu, biar spirit-spiritnya terbawa sampai sekarang, kita itu membuat satu space untuk komunitas, untuk pelajar, mahasiswa, dan komunitas umum lain sebagainya. Jadi di samping Cagar Budaya Museum itu ada ruang publik untuk masyarakat menggunakan untuk kegiatan diskusi, seminar, workshop gitu di sini itu. Di sini ada timeline ketika pertama kali Soekarno datang ke Bandung untuk bersekolah hingga dibebaskannya Soekarno karena mendapat potongan hukuman pada akhir pemerintahan Gubernur Jenderal Gede. Soekarno pertama kali datang ke Bandung yaitu pada tahun 1921 untuk bersekolah di THS atau yang sekarang disebut dengan ITB. Lalu singkat cerita, pada tahun 1923 tepatnya pada tanggal 24 Maret, Soekarno menikah dengan Ibu Inggit Garnasari. Lalu pada tahun 1926, Soekarno lulus sebagai insinyur teknik sipil di THS. Nah, di sini pada tahun 1927, Soekarno bersama rekan-rekannya yaitu Mas Gun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkokrojo mendirikan PNI atau Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia. Nah, setelah berdirinya PNI, pemerintahan Belanda menangkap dan kemudian menjebloskan Soekarno bersama rekan-rekannya ke penjara Bancai selama kurang lebih 8 bulan. Hingga pada tahun 1930, Soekarno dan kawan-kawannya mulai disidang di Langrad Bandung, kemudian membacakan pembelaan Indonesia Keadilan atau yang biasa kita kenal sebagai Indonesia Menggugat. Di situ dijatuhkan hukuman, Insinyur Soekarno dijatuhi hukuman
4 tahun penjara, Gatot Mangkopraja 2 tahun penjara, Supriyadinata 1 tahun 3 bulan penjara, dan Mas Kun 1 tahun 8 bulan penjara. Dan akhirnya timeline terakhir yaitu ketika Soekarno dibebaskan dari penjara karena mendapatkan potongan hukuman pada akhir pemerintahan Gubernur Jenderal De Geer pada tahun 1931. Begitulah sedikit ringkasan perjalanan Soekarno dari tahun 1921 hingga tahun 1931 selama berada di Kota Bandung.